nuwun pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam budaya pewayangan. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Yang baru bergabung, yuk subscribe untuk lebih banyak lagi video-video yang mengulas seputar pewayangan Jawa. Dalam cerita pewayangan Jawa zaman Purwa Mahabharata, yang umumnya didominasi kisah-kisah Pandawa dan Kurawa. Begitu banyak tokoh-tokoh wayang yang terkenal pada masa itu. Bimo, Janaka, atau Prabu Sri Bathara Kresna. Nah, pada kesempatan video kali ini akan mengulas tokoh yang bisa jadi cukup jarang dikenal di kalangan masyarakat, Bambang Ekoloyo atau Prabu Palgunadi. Simak terus, jangan kemana-mana. Bambang Ekoloyo atau Prabu Palgunadi merupakan salah satu tokoh yang ada dalam wiracarita Mahabharata zaman Purwa. Prabu Palgunadi merupakan raja dari kerajaan Paranggelung atau kerajaan Nisado, sebuah kerajaan yang mana rakyatnya didominasi dari kaum hutan dan juga kaum pemburu. Mempunyai istri yang bernama Dewi Anggrini. Prabu Palgunadi merupakan putra dari Prabu Hiranyondanus bersama Dewi Potrawati dalam cerita pewayangan Jawa. Bambang Ekoloyo atau Prabu Palgunadi merupakan salah satu tokoh pewayangan Jawa yang memang sangat jarang dimunculkan dalam lakon-lakon pewayangan Jawa. Untuk kemunculannya bisa menyimak lakon Palguno Palgunadi atau yang terbaru Banjaran Ekoloyo, yang mana lakon Palguno Palgunadi merupakan masa muda Pandawa dan Kurawa saat berguru kepada Resi Durna di Padepokan Sokolimo. Bambang Ekoloyo merupakan tokoh yang diceritakan tokoh yang tekun, giat dalam belajar walaupun belajar tanpa guru. Itulah yang diceritakan pada lakon Palguno Palgunadi. Bambang Ekoloyo ingin berguru kepada Resi Durna untuk mempelajari ilmu Danawendo atau ilmu memanah yang dimiliki oleh Resi Durna. Namun demikian, pada saat tersebut Resi Durna sudah terikat janji hanya akan mengajari Pandawa dan Kurawa saja, yang membuat keinginan dari Bambang Ekoloyo tentu saja tidak dapat terlaksana. Maka dari itu, Bambang Ekoloyo membuat patung Resi Durna yang kemudian menjadikannya tolak ukur sebagai seorang guru untuk belajar secara autodidak kemampuan memanah. Dalam pewayangan Jawa diceritakan Bambang Ekoloyo mempunyai sebuah pusaka yang bernama cincin Mustiko Ampal atau cincin Seto Ampal, yang mana terletak pada salah satu jarinya yang berada di bawah kulit dan juga di luar daging, yang membuatnya tidak terlihat dan hanya berupa cahaya saja bila mana ingin menyaksikan cincin Mustiko Ampal yang dimiliki oleh Bambang Ekoloyo. Pusaka itulah cincin Mustiko Ampal yang menjadikan Bambang Ekoloyo atau Prabu Palgunadi mempunyai ilmu memanah yang luar biasa, karena dalam salah satu sanggit diceritakan cincin Mustiko Ampal tersebut merupakan pemberian dari Sang Hyang Bathara Guru, yang menjadikan kemampuan memanah dari Bambang Ekoloyo merupakan sama ataupun setara dengan kemampuan memanah dari Sang Hyang Bathara Guru, yang menjadikannya dalam cerita pewayangan Jawa wiracarita Mahabharata zaman Purwa merupakan pemanah terbaik, bahkan bisa dikatakan lebih baik daripada Janaka maupun Karna sekalipun. Adapun dalam pewayangan Jawa, kemunculan dari Bambang Ekoloyo juga merupakan akhir hayat dari Bambang Ekoloyo tersebut, karena dalam sanggit pewayangan Jawa diceritakan
Pada akhir lakon Palguna-Palgunadi, pada umumnya Resi Durna meminta wujud bakti kepada guru dari Bambang Ekoloyo, yang mana diceritakan Bambang Ekoloyo memotong jari yang mana menempel cincin mustiko ampal yang kemudian diserahkan kepada Resi Durna. Hal tersebutlah yang menjadikan akhir hayat dari Bambang Ekoloyo atau Prabu Palgunadi. Dalam cerita pewayangan Jawa, Prabu Palgunadi pada akhir hayatnya mempunyai sebuah keinginan untuk terlahir kembali sebagai penyebab dari kekalahan Resi Durna kelak pada perang Bharatayuda Jayabinangun. Itulah yang diceritakan Prabu Palgunadi terlahir kembali sebagai pangeran dari kerajaan Cempolorjo, yakni Raden Drestojemena, yang mana dalam pewayangan Jawa Raden Drestojemena merupakan penyebab kekalahan dari Resi Durna dalam cerita pewayangan Jawa, khususnya pada salah satu babak perang Bharatayuda Jayabinangun. Demikian ulasan mengenai tokoh pewayangan Jawa yang bisa jadi cukup jarang diceritakan dalam lakon-lakon pewayangan Jawa. Raden Ekoloyo atau Bambang Ekoloyo juga dipanggil sebagai Prabu Palgunadi, raja dari kerajaan Paranggelung. Semoga video yang sederhana ini ada manfaatnya untuk berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Silahkan subscribe untuk lebih banyak lagi update-update video terbaru yang membahas kisah-kisah pewayangan Jawa. Sekian dulu video ini. Mohon maaf karena masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.